Halo murid-murid, kembali lagi dengan Miss Via. Nah, pada pembelajaran kali ini, Miss Via akan membawakan pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Siapkan buku cetak ESPS IPS kelas 5 ya. Murid-murid, pada pembelajaran kali ini, Miss Via akan membahas tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Materinya adalah jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Murid-murid, silakan buka buku cetak ESPS IPS kelas 5 halaman 80. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Setiap manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, di antaranya kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, dan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia melakukan usaha, salah satunya dengan melakukan usaha ekonomi. Ada berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi. Murid-murid sudah penasaran tidak? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Pertanian. Pertanian artinya mengelola suatu lahan tanah dengan usaha tanam-menanam. Usaha pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sering disebut negara agraris. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Wilayah Indonesia cocok untuk bertani karena tanahnya subur dan iklimnya mendukung. Hasil dari pertanian seperti padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Hasil pertanian ini dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat ataupun sebagai bahan baku industri. Nah, murid-murid, ada beberapa cara yang dapat dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Penasaran kan dengan cara-cara tersebut? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, berikut ini adalah cara petani meningkatkan hasil pertanian. Cara pertama yaitu intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara menanam bibit unggul, membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik. Dan yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan yang sudah ada dengan cara membuka hutan atau ladang gambut untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Itulah contoh ekstensifikasi. Bisa kalian lihat di gambar ya. Dan yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Jadi dalam satu lahan itu kita bisa menanam banyak-banyak jenis tanaman. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu usaha untuk memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Contohnya dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam, seperti dari menanam padi menjadi menanam jagung. Itu yang dinamakan dengan rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin pertanian modern. Dengan penggunaan mesin, pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan efektif. Hasil pertanian yang didapat pun menjadi lebih banyak. Itulah 5 cara petani dalam meningkatkan hasil pertanian, murid-murid. Sudah mengerti ya?
Peternakan. Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Hewan yang diternakan misalnya ayam, sapi, kambing, atau bebek. Hewan dapat dimanfaatkan langsung untuk konsumsi manusia ataupun dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Murid-murid sudah penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Jenis-jenis usaha peternakan. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Peternakan hewan besar. Hewan pada peternakan jenis ini adalah hewan bertubuh besar, misalnya sapi, kuda, dan kerbau. Seperti yang kalian lihat di contoh, ada gambar sapi. Sapi kita dapat mengambil dagingnya sebagai bahan makanan dan susunya sebagai bahan minuman. Susu itu sendiri dapat kita olah menjadi keju. Nah, selain itu, kulit sapi juga berguna bagi manusia. Contohnya dapat dijadikan sebagai tas ataupun sepatu. Nah, selain itu anak-anak ada juga gambar kuda. Kuda dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi. Peternakan hewan kecil. Hewan pada jenis peternakan ini adalah hewan bertubuh kecil, misalnya seperti kambing, kelinci, dan domba. Nah, anak-anak seperti yang kalian lihat di dalam gambar, ada gambar kambing. Daging kambing dan susu kambing dapat digunakan manusia sebagai bahan makanan maupun bahan minuman. Nah, selain itu ada juga domba. Domba kita juga dapat mengambil dagingnya untuk dijadikan sebagai bahan makanan manusia. Selain itu, bulu domba dapat kita olah menjadi benang wol. Nah, jadi dari benang wol itu kita dapat mengolah menjadi kain dan dari kain itu kita dapat mengolah menjadi pakaian. Nah, jadi domba juga berguna ya untuk kebutuhan manusia, adik-adik. Nah, ketiga, peternakan unggas. Hewan pada peternakan jenis ini adalah semua jenis unggas. Contohnya ayam, bebek, dan burung puyuh ataupun angsa. Nah, hasil yang kita dapat dari hewan ini tentunya adalah daging dan telur. Contohnya, kalian sering ya makan-makan KFC, ayam-ayam goreng, itu semuanya berasal dari daging ayam. Nah, kalau mama di rumah sering masakin telur goreng atau telur mata sapi, itu juga berasal dari ayam. Nah, selain itu yang paling jarang kalian lihat itu adalah burung puyuh. Burung puyuh juga merupakan salah satu jenis unggas yang ikut menyumbangkan telurnya sebagai bahan makanan manusia. Burung puyuh ini bentuknya kecil, namun hasilnya itu juga sama seperti telur ayam. Dan burung puyuh ini telurnya juga sangat wangi loh anak-anak. Nah, inilah jenis-jenis usaha peternakan. Sudah mengerti ya murid-murid sekalian? Nah murid-murid, sekarang kita akan membahas tentang perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Murid-murid, hasil perkebunan di Indonesia sudah diperdagangkan dalam skala besar. Misalnya, hasil perkebunan teh di Indonesia dijual sampai ke mancanegara. Mancanegara artinya luar negeri, di luar negara Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Oleh karena itu, tanaman pada perkebunan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja, kurang lebih sekitar 3 bulan. Begitu dipanen, tanaman akan menjadi layu dan harus diganti tanaman baru untuk musim berikutnya. Contoh tanaman musiman pada perkebunan adalah tomat, kacang tanah, dan melon. Kedua, tanaman tahunan. Tanaman tahunan bisa hidup sepanjang tahun atau lebih.
Tanaman tahunan dapat diambil hasilnya beberapa kali sebelum akhirnya menjadi layu dan harus diganti. Tanaman tahunan biasanya berupa tanaman berkayu keras. Contoh tanaman tahunan pada perkebunan adalah karet, kina, kopi, kakao, dan teh. Sekilas info untuk adik-adik di rumah. Adik-adik tahu tidak? Karet gelang yang biasanya kalian gunakan untuk mengikat sesuatu benda atau karet pengikat rambut, itu bahan dasarnya terbuat dari apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Tepat sekali. Karet gelang dan karet pengikat rambut itu terbuat dari getah pohon karet. Nah, selain itu ada juga kina. Kina adalah sebuah pohon di mana dapat dijadikan sebagai sumber obat tradisional bagi manusia untuk mengobati penyakit malaria. Nah, siapa yang tidak suka minum kopi? Hampir semua orang suka minum kopi, ya kan? Nah, kopi itu sendiri terbuat dari biji kopi. Lalu ada juga pohon kakao. Nah, seperti yang kalian ketahui, pohon kakao ini dapat menghasilkan buah. Buah yang namanya buah kakao. Nah, di dalam buah kakao ini terdapat banyak sekali biji-biji. Buah kakao ini rasanya pahit, tapi jangan salah loh, buah ini sebenarnya adalah bahan baku untuk membuat coklat. Ayo, siapa yang nggak suka makan coklat? Pasti semua orang suka makan coklat ya. Nah, jadi coklat itu bahan dasarnya adalah dari buah kakao. Dan yang terakhir adalah teh. Teh merupakan salah satu minuman yang sering diminumkan. Hampir setiap hari kalian minum teh. Nah, teh itu ditanam di daerah pegunungan, ya, di dataran tinggi. Teh itu sendiri diolah dari daun teh. Daun teh diolah menjadi bubuk teh dan akhirnya diseduh menjadi teh yang sudah siap diminum. Nah, murid-murid, jadi kalian sudah tahu ya hasil-hasil perkebunan di Indonesia? Oke, murid-murid? Nah, murid-murid, setelah kita membahas tentang perkebunan, kita akan memasuki topik kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Nah, kepentingan manusia dapat berarti untuk memberikan keuntungan atau untuk pelestarian alam. Upaya memanfaatkan hutan untuk memberikan keuntungan bagi manusia itu disebut usaha kehutanan. Nah, murid-murid, hutan-hutan di Indonesia juga memberikan hasil yang sangat melimpah. Contoh-contoh hasil hutan dari Indonesia yaitu seperti kayu damar, rotan, dan jati. Kayu-kayu ini dapat diolah untuk material bangunan atau menjadi berbagai peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Hutan selain memberikan keuntungan bagi manusia, hutan juga memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu seperti untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, kedua, ketika hujan, hutan membantu peresapan air ke dalam tanah sehingga dapat mencegah banjir. Dan yang paling penting, hutan liar sebenarnya merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup. Habitat itu artinya lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Seperti yang kalian lihat di layar, ada gambar harimau, beruang, gajah, orangutan, macan tutul yang sedang tertidur enak di batang pohon. Nah, sebenarnya hutan itu adalah rumah mereka, anak-anak. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga hutan. Karena dengan kita menjaga hutan, berarti kita sudah menjaga rumah mereka. Berarti kita sudah memberikan tempat tinggal untuk hewan-hewan tersebut. Nah, cara menjaga hutan itu seperti apa sih, Miss, caranya? Nah, dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dan tentunya tidak melakukan penebangan liar atau yang dikenal dengan illegal logging. Jadi murid-murid, jika kalian menyayangi ciptaan Tuhan yang satu ini, yaitu hewan-hewan,
maka kamu harus menjaga hutan ya. Oke? Perikanan. Murid-murid, perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Nah, berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan itu dikelompokkan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat itu sendiri dibagi kembali menjadi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, perikanan darat dilakukan di daratan melalui media kolam, empang, atau keramba. Nah, perikanan air tawar adalah perikanan yang dimana perikanan jenis ini membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. Pembudidayaan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau danau. Nah, jenis ikan yang dikembangbiakkan antara lain seperti ikan nila, gurami, ikan mas, dan ikan lele. Nah, itu ada juga perikanan air payau. Perikanan jenis ini menggunakan sarana air payau. Biasanya perairan air payau terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis hewan yang dikembangbiakkan contohnya udang dan cumi-cumi. Dan yang paling kalian sukai adalah perikanan laut. Siapa yang tidak suka makan seafood? Hayo, hampir semuanya suka makan ikan-ikan segar dari hasil tangkapan nelayan di laut lepas. Nah, perikanan laut dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap itu seperti ikan kerapu, cakalang, ikan tuna, kakap, dan ikan teri. Perikanan laut dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun modern. Nah, kalau cara tradisionalnya itu dengan cara seperti menggunakan pancingan, jaring, atau pukat. Nah, perikanan dengan cara modern itu contohnya seperti menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dan dilengkapi dengan teknologi canggih, misalnya seperti sonar dan mesin pengolah ikan. Nah, murid-murid, kalian sudah tahu ya kegiatan-kegiatan perikanan di Indonesia itu seperti apa? Murid-murid, sekarang kita akan beralih ke topik pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Nah, berdasarkan bentuknya, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Barang tambang mineral logam, barang tambang non-logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam adalah barang tambang yang berbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mineral logam ini biasanya sulit dicari dan pengelolaannya itu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Contoh mineral logam itu seperti emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Mineral logam dapat diolah dan dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Nah, misalnya, logam dapat dijadikan sebagai perhiasan seperti emas dan perak, dibuat menjadi kalung emas ataupun cincin emas. Nah, berbagai macam peralatan rumah tangga yang dibuat dari bahan dasar aluminium ataupun besi. Nah, untuk alat elektronik itu sendiri digunakan dari bahan dasar seperti timah dan tembaga. Nah, itulah contoh-contoh barang tambang mineral logam. Nah, sekarang kita akan melihat ke barang tambang non-logam. Barang tambang non-logam adalah barang tambang yang tidak termasuk barang tambang mineral logam maupun sumber energi, serta tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya seperti batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Barang tambang non-logam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, industri, dan membuat berbagai peralatan dan perhiasan. Dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi. Barang tambang yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang disebut dengan barang tambang sumber energi itu seperti minyak bumi, batu bara,
gas alam, dan uranium. Nah, itulah pertambangan yang ada di Indonesia. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah murid-murid, sekarang kita akan membahas tentang perindustrian. Apa itu perindustrian? Hayo. Nah, perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Nah, kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah maupun secara besar-besaran di pabrik. Industri sederhana atau industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Sebaliknya, kalau industri besar itu membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih besar. Nah, contoh industri kecil itu seperti usaha kue rumahan. Sedangkan contoh industri besar itu seperti usaha pabrik tekstil, besi, baja, atau kendaraan. Murid-murid, perindustrian ini juga memberikan dampak positif dan negatif di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dampak positifnya adalah dengan adanya kegiatan industri seperti ini, itu sangat membantu manusia dalam menghasilkan barang dengan jumlah besar dan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah dengan berdirinya pabrik-pabrik untuk menjalani kegiatan industri, maka lingkungan kita juga lebih mudah tercemar alias lebih mudah terjadi pencemaran lingkungan. Jadi itulah dampak positif dan negatif dari kegiatan perindustrian. Nah, sekarang kita akan beralih ke perdagangan. Kegiatan membeli barang dari orang lain lalu dijual kembali kepada orang lain itulah disebut usaha perdagangan. Nah, orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Murid-murid, dalam kegiatan perdagangan dibagi menjadi dua. Orang atau tempat pedagang membeli barang dagangannya itu disebut produsen. Produsennya itu orang atau perusahaan yang membuat atau memproduksi barang. Sedangkan orang yang membeli barang atau memakai barang dari pedagang tersebut disebut konsumen. Nah, murid-murid, barang-barang yang banyak diperdagangkan itu seperti makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, alat elektronik seperti handphone, laptop, TV, dan lain-lain. Selain itu, ada juga perabot rumah tangga ataupun perlengkapan sekolah. Nah, murid-murid, perdagangan dapat dilakukan di warung, toko, pedagang kaki lima, ataupun pedagang besar. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa yang tahu arti dari pasar? Hayo. Siapa yang sudah pernah pergi ke pasar? Hampir semuanya sudah pernah pergi ke pasar ya. Nah, pasar itu artinya tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan perdagangan. Nah, pasar itu sendiri dibagi menjadi pasar tradisional dan juga pasar modern. Contoh pasar modern itu seperti pasar swalayan atau yang dikenal dengan supermarket dan toko daring atau yang disebut juga dengan online shop. Kalian pasti tahu dong online shop itu yang seperti apa? Oke, jadi kalian sudah tahu ya tentang info perdagangan. Jadi kalian udah mengerti dong kalau ditanya apa itu pasar, kalian pasti sudah bisa menjawabnya ya. Oke murid-murid? Murid-murid, sekarang kita akan membahas bidang usaha yang terakhir, yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Wujud jasa tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis usaha jasa yang ada di masyarakat antara lain seperti jasa angkutan dan transportasi. Pada jasa angkutan dan transportasi, ini contohnya seperti supir, ya kan? Udah itu ada perusahaan angkutan barang, ekspedisi. Nah, ada juga jasa keamanan. Jasa keamanan ini contohnya seperti apa? Satpam, pengawal pribadi,
Ya, satpam yang bisa kita temukan di tempat-tempat umum. Nah, itu termasuklah jasa-jasa keamanan. Udah itu ada juga jasa kesehatan. Jasa kesehatan ini seperti dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Selain jasa kesehatan, ada juga jasa pendidikan seperti pekerjaan MIS, yaitu guru, dosen, dan pengajar les. Selain jasa pendidikan, ada juga jasa bisnis dan keuangan, seperti akuntan, konsultan pajak, dan keuangan. Jasa usaha rumah tangga, yaitu seperti asisten rumah tangga, tukang kebun, tukang listrik. Nah, itulah yang termasuk dengan jasa usaha rumah tangga. Selain itu, ada juga jasa perawatan pribadi, yaitu seperti tempat-tempat salon, tempat-tempat perawatan kecantikan, spa, dan relaksasi. Nah, habis itu ada juga jasa perumahan. Jasa perumahan itu contohnya yang dilakukan oleh pemilik hotel, tempat penginapan, memberi sewa apartemen, dan pemilik tempat indekos atau kos rumah kasih orang untuk tinggal sementara waktu. Nah, itu termasuk jasa perumahan. Dan yang terakhir, ada jasa kreasi dan hiburan yang dilakukan oleh pemberi sewa alat-alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Contohnya, kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan di tempat-tempat seperti Bukit Lawang, itu di sana ada kegiatan bermain arung jeram. Nah, di sana ada usaha menyewakan peralatan olahraga arung jeram. Itu termasuklah usaha jasa. Nah, yang paling nyata di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti jasa angkutan transportasi, yaitu seperti Gojek, Grab, ya kan? Usaha ojek daring menjualkan jasa angkutan dan transportasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, murid-murid, itulah beberapa usaha jasa yang ada di masyarakat. Murid-murid sudah mengerti ya? Murid-murid, sekarang kita berada di penghujung video pembelajaran kali ini. Miss berharap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan rajin belajar ya. Dan jangan lupa untuk sering mengulang-ulang pelajaran IPS di rumah. Oke? See you di video pembelajaran berikutnya. Dadah!